Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di kelas Science. Nah, hari ini untuk kelas 3 kita akan melanjutkan pembahasan sains kita ke bab 3 tentang flowering plants. Maaf ya, bukan bab 3 tetapi bab 4. Kita sudah masuk ke bab 4 tentang flowering plants, ya. Tentang flowering plants atau tanaman berbunga. Tanaman atau tumbuhan berbunga. Nah, plants itu adalah tanaman, flowering itu adalah bunga atau flower. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tanaman berbunga. Nah, jadi, kenapa kok ada plants saja, kenapa kok ada flowering plants juga? Ya, karena di dunia ini Allah menciptakan tumbuhan itu ada yang dibekali bunga dan ada tumbuhan yang tidak dibekali oleh bunga. Nah, akan tetapi pada umumnya semua tanaman itu memiliki bagian-bagian yang sama. Contohnya, nah setiap tanaman itu hampir semuanya pasti memiliki yang pertama kita mulai dari yang part A dulu ya. What are parts of plants atau apa saja sih bagian-bagian dari tanaman itu? Nah, yang pertama, nah ini adalah bagian tanaman yang lazim dimiliki oleh tanaman atau yang banyak dimiliki oleh tanaman. Hampir semua tanaman pasti memiliki bagian yang ini, yaitu apa? Roots atau akar. Nah, ini adalah bagian yang dimiliki oleh hampir semua tanaman. Selanjutnya ada stem, batang. Nah, batang juga termasuk. Ini adalah bagian-bagian dari tanaman, ada stem, kemudian ada leaves. Leaves itu adalah daun. Kemudian yang terakhir itu ada flowers. Nah, kalau flowers itu tidak semua tanaman ya punya flowers. Nah, ini aja, kita masukkan flowers, bunga. Nah, kalau flowers itu tidak semua tanaman punya flowers, ya. Ada yang punya, ada yang tidak. Tapi kalau daun, akar, dan batang itu hampir semuanya bunga. Hampir semuanya punya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas yang pertama tentang leaves, ya. Plants have leaves, stems, and roots. Some have flowers too. Each part has a different function. Nah, jadi tumbuhan itu sebagian besar punya daun, punya batang, dan punya akar. Nah, beberapa tumbuhan itu ada yang punya bunga dan ada yang tidak punya bunga. Nah, setiap bagian pada tanaman itu memiliki fungsi yang beda-beda. Jadi ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oke, kita bahas dulu yang pertama leaves atau bunga atau daun. Leaves atau daun. Daun di sini fungsinya untuk apa? Mari kita bahas sama-sama. Leaves make food for plants. Jadi daun itu fungsinya adalah untuk membuat makanan, ya, membuat makanan untuk tumbuhan, untuk tanaman atau tumbuhan. Jadi flower itu tugasnya adalah untuk membuat makanan. Tugasnya adalah membuat makanan untuk tanaman. Dengan cara apa? Dengan cara fotosintesis. Nah, fotosintesis. Nah, ini adalah cara tanaman membuat makanan, itu adalah dengan cara fotosintesis ya. Kalau manusia itu membuat makanan dengan cara apa? Dengan cara memasak mungkin, ya, atau bercocok tanam. Tapi kalau tumbuhan itu membuat makanannya dengan cara fotosintesis. Nah, di sini daun itu memiliki perbedaan shapes, color, edges, and textures. Jadi leaves have different shapes, color, edges, and textures. Jadi daun itu memiliki perbedaan shapes, itu adalah perbedaan bentuk, ya. Daun itu bentuknya berbeda-beda. Kemudian bentuk itu bentuk secara keseluruhan. Kemudian warna juga, daun itu warnanya juga beragam. Perbedaan bentuk, warna, kemudian
edges itu adalah tepi daun. Tepi daun itu juga bentuknya berbeda-beda. Tepi daun. Nah, daun itu juga memiliki karakteristik tepi daun itu bagian yang pinggir-pinggirnya ini loh. Nah, bagian-bagian tepi ini juga ada yang berbeda karakteristiknya. Ada yang bergerigi, ada yang lurus gitu ya. Kemudian tekstur. Nah, kemudian tekstur. Kalau tekstur ya tidak perlu baik kita terjemahkan ya. Tekstur. Karena tekstur ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau tekstur itu kalau kita memegang daun itu ada yang teksturnya licin daunnya, ada yang teksturnya kasar daunnya, ada yang teksturnya mungkin daunnya itu agak ada apa ya, bulu-bulunya sedikit lah seperti itu. Nah, teksturnya bermacam-macam. Nah, contoh different shapes itu adalah yang sebelah kiri. Ini adalah contoh daun yang memiliki bentuk berbeda-beda. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang daun bentuknya cuma memanjang ya, mirip batang, tapi ini bukan batang ya. Ini adalah daun. Nah, batangnya ada di sini. Tapi ini adalah daun. Nah, contohnya rumput. Nah, rumput itu yang memanjang itu adalah daunnya. Itu bukan batangnya, itu adalah daun. Kemudian different colors ya. Ini ada yang warnanya satu warna, ada yang berbagai warna. Ini pada daun. Kemudian, nah ini different edges. Different edge. Different edges ini adalah tepi daun yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Ada yang lancip seperti ini ya, tepi daunnya. Ada yang bergerigi seperti ini, ada yang polos biasa. Tidak ada halus, tidak ada geriginya, atau tidak ada yang lancip-lancip. Kemudian tekstur, ada yang teksturnya licin, lembut, halus. Misalnya pada tanaman daun cocor bebek ya, atau daun lidah buaya itu kan halus permukaannya. Tapi tepinya bergerigi. Ada daun yang permukaannya itu kasar ya, ada yang permukaannya ya nggak terlalu kasar, nggak terlalu halus begitu. Itu tekstur daun juga berbeda-beda. Nah, sekarang kita masuk ke flowers. Nah, sini kita lihat sini flowers. Not all plants bear flowers. Jadi tidak semua tanaman itu memiliki bunga. Ya, not all plants ya punya bunga. Nah, plants that bear flowers, jadi tumbuhan yang memiliki bunga itu disebut juga dengan flowering plants atau tumbuhan berbunga. Nah, flowers help plants reproduce. Flowers itu atau bunga itu fungsinya adalah untuk berkembang biak atau membantu perkembangbiakan tanaman. Nah, jadi tanaman kalau ingin punya keturunan, khusus tanaman yang punya bunga ya, itu menggunakan bunganya untuk berkembang biak. Nah, bunganya itu nanti akan berubah menjadi menjadi bakal buah, kemudian menjadi buah yang di dalamnya ada biji. Nah, bijinya itu nanti kalau buahnya jatuh di suatu tempat, kemudian membusuk kan bijinya itu nanti akan tumbuh menjadi calon tanaman yang baru. Kalau jatuh di tempat yang subur atau keadaan lingkungannya memungkinkan biji itu untuk tumbuh. Nah, jadi seperti itu pada tanaman perkembangbiakannya. Awalnya dari bunga. Nah, kemudian flowers juga memiliki bentuk yang berbeda-beda, ukuran yang berbeda-beda, warna yang berbeda-beda. Shapes tadi sudah, sekarang Pak Ika tambah size itu adalah ukuran. Nah, bunga itu juga ukurannya berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, gitu ya. Bentuknya juga berbeda-beda, warnanya juga berbeda-beda. Ada yang warnanya menarik, mencolok, ada yang warnanya biasa saja. Tidak begitu menarik perhatian kita. Nah, itu adalah bunga. Sekarang roots atau akar. Akar ini fungsi utamanya itu adalah untuk membantu menegakkan tanaman, menambatkan atau nama lainnya adalah membantu menempelkan tanaman itu pada tanah. Ya, memperkokoh dia supaya tidak ambruk ketika kena angin. Itu adalah fungsinya akar. Nah, akar ini organ yang memiliki beberapa fungsi. Selain fungsinya tadi yang Pak Iga sebutkan, untuk memperkokoh tanaman supaya tegak berdiri, atau menempelkan tanaman pada tanah, fungsinya akar itu juga untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah.
seperti itu. Ya, itu adalah fungsi akar. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Akar itu juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada akar yang kuat, ada akar yang ya pendek, maaf, ada yang akar yang tidak kuat, tipis gitu ya, pendek gitu kan. Nah, contoh tanaman ini, ya dia punya, maaf, pohon ini dia punya akar yang panjang ya dan tebal. This tree has long and thick roots. Nah, kalau yang ini adalah tanaman yang memiliki akar yang pendek dan tipis, tidak terlalu tebal. Nah, akar yang kuat dan panjang atau bahkan berkayu akarnya itu disebut juga disebut juga dengan akar tunggang. Akar tunggang. Kalau yang kecil, tipis itu disebut juga dengan akar serabut. Nah, kalau akar tunggang jelas, pasti karakteristiknya kuat karena dia tebal dan panjang. Tapi kalau akar serabut ya tidak terlalu kuat kalau dibandingkan dengan akar tunggang. Seperti itu. Oke, lanjut ke halaman 90. Nah, di halaman 90 ini kalau adik-adik pernah merawat tanaman di rumah, itu kan pasti ada akar yang pertumbuhannya seperti ini. Nah, kenapa ada akar yang pertumbuhannya seperti ini? Karena akar ini dia akan selalu tumbuh. Nah, seiring dengan pertumbuhannya itu, akar itu nanti akan tumbuh menuju ke tempat sumber air. Tempat sumber air. Nah, kalau tanaman akarnya sudah seperti ini, maka mau tidak mau kita harus mengganti pot ya yang lebih besar. Supaya apa? Supaya nanti muat untuk pertumbuhannya akar. Nah, kalau potnya tidak diganti ya nanti kemungkinannya ada dua. Yang pertama tanamannya mati atau potnya akan pecah. Bisa potnya pecah kalau seperti itu. Kalau sudah tidak mampu lagi menampung pertumbuhan tanaman. Nah, kalau tanaman yang sudah seperti ini, pertumbuhannya biasanya mulai dipindahkan ke tanah. Media tanamnya, tempat menanamnya bukan lagi di pot, tetapi mulai diganti dipindahkan ke tanah. Nah, gitu ya. Nah, ini juga root absorb dissolved mineral salt from water in the soil. Jadi fungsi akar tadi sudah baik sebutkan ya. Selain untuk memperkokoh tanaman tegak berdiri, fungsi akar ini juga untuk menyerap unsur hara dari dalam tanah. Nah, fungsi lain akar itu juga digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi kalau saat fotosintesis, ya, tanaman itu menghasilkan makanan yang banyak, kemudian ketika setelah dipakai untuk tanaman itu sendiri masih ada sisanya, sama kalau kalau makanan itu masih ada sisanya. Nah, sisa makanan itu nanti akan disimpan ya, akan disimpan di dalam, ada yang disimpan di dalam akar. Nah, these roots store food and can be eaten. Contohnya adalah pada wortel ya, pada ketela itu kan, pada bengkoang atau pada yang lain sebagainya. Nah, mohon maaf, bengkoang tidak termasuk ya. Jadi ada wortel, kemudian ini juga ada ketela dan sebagainya. Akar yang bisa dimakan. Nah, kalau sudah sekarang ini adalah akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan ya. Nah, biasanya kalau makanan yang menyimpan cadangan, biasanya makanan yang kita konsumsi, kalau itu berasal dari akar, itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di akar. Selanjut adalah stem. Stem itu adalah, tadi sudah saya jelaskan ya, itu adalah batang. Fungsinya adalah untuk menghubungkan akar dengan bagian tumbuhan yang lainnya. Ya, bayangkan kalau misalnya akar itu sudah menyerap air, tapi tidak ada batang, maka nanti air dan unsur hara nanti tidak akan sampai ke daun. Gitu ya. Jadi batang ini fungsinya untuk perantara ya, istilahnya perantara atau menyalurkan unsur hara atau hasil fotosintesis dari
menyalurkan unsur hara dari akar ke daun atau menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, termasuk akar. Itu adalah fungsinya batang. Nah, batang itu kalau kita lihat dengan menggunakan alat khusus namanya mikroskop, itu batang bentuknya tidak padat seperti yang kita lihat ya. Batang itu di dalamnya ada saluran-salurannya. Kalau mau kita bayangkan itu kita bisa misalnya ada banyak sedotan, kita kumpulkan jadi satu, kemudian kita lihat dari atas itu adalah penampakan batang yang sesungguhnya. Jadi kalau sedotan banyak itu kan misal gini, nah ini ada sedotan satu, ada sedotan dua, dan seterusnya. Nah, batang itu kalau dipotong, dilihat dari atas, dan dilihatnya itu menggunakan alat khusus namanya mikroskop, itu bentuknya batang itu tidak padat seperti itu, tapi ada lubang-lubang kecil. Nah, lubang-lubang kecil ini adalah salurannya, yang menyalurkan tempat saluran untuk lewatnya air dan unsur hara dari tanah menuju ke daun. Jadi seperti itu ya, batang itu tidak padat, tapi di dalamnya ada saluran-salurannya. Kemudian di sini ada, nah ternyata tanaman itu ada yang batang tanaman itu ada yang berkayu dan ada yang tidak berkayu. Nah, contoh batang yang berkayu itu misalnya ada pohonnya mangga itu kan berkayu. Yang tidak berkayu itu bisa dijumpai misalnya pada padi, pada jagung, pada pohon pepaya gitu kan. Kalau yang berkayu juga banyak, ada pohon mangga, ada pohon jambu, pohon beringin gitu. Nah, kalau pohon-pohon yang berkayu itu dia memiliki karakteristik yang kuat, lebih kokoh batangnya dibandingkan dengan batang tanaman yang tidak berkayu. Nah, kemudian ada batang tanaman yang tumbuhnya itu di dalam tanah. Di dalam tanah. Dan juga ada batang tanaman itu yang lentur sekali sehingga dia bisa pertumbuhannya itu bisa merambat ke tempat area sekitarnya. Misalnya tanaman yang ini. Nah, yang ini adalah batang ya, yang Pak Ika tunjukkan ini adalah batang ya. Bukan akar, ini adalah batang. Jadi pada batang tanaman yang lentur seperti ini. Nah, kalau ini jelas ini mudah patah ya kalau batang seperti ini. Nah, kemudian ada batang tanaman yang tumbuhnya di dalam tanah. Nah, contohnya ini ada kentang, kemudian ada jahe dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh batang yang tumbuh di dalam tanah. Nah, contoh ubi-ubian itu juga termasuk ya. Itu juga termasuk batang yang tumbuh di dalam tanah. Nah, kemudian tanaman itu juga bisa sakit. Nah, contoh penyakit pada tanaman itu seperti ini. Bintil-bintil pada daun itu adalah tanda bahwa tanaman itu sedang sakit. Yang menyebabkan sakit apa? Bisa jamur, bisa bakteri, dan bisa hama-hama yang lainnya. Itu yang bisa mengakibatkan tanaman itu sakit. Oke, sekarang exercise-nya halaman 96, kita kerjakan sama-sama. It makes food for the plant. Ini adalah fungsi dari leaves. Ya, membuat makanan itu adalah fungsi dari leaves. Yang kedua adalah it takes in water and mineral salt from the soil. Itu adalah mengambil air dan unsur hara dari dalam tanah. Itu adalah fungsinya roots atau akar. Yang ketiga, it transport water and mineral salt from the roots to the rest of the plant. Ini adalah fungsi mendistribusikan atau mengirimkan air dan mineral dari akar ke bagian tubuhan yang lain. Itu adalah fungsi dari stem atau batang. Dan yang terakhir adalah it helps the plant reproduce. Itu adalah fungsi flower atau tumbuhan.
Oke, Pak Yuga cukupkan untuk pembahasan kali ini. Tidak ada tugas ya, karena exercise-nya sudah kita bahas sama-sama. Pak Yuga akhiri untuk pembelajaran sainsnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week and goodbye.